Selamat datang teruntuk kamu. Podcast ini sangat cocok loh untuk kamu yang belum bisa berbahagia karena kejadian itu. Hehe. Makasih ya udah luangin waktunya buat ngedengerin podcast kali ini. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, aku dan temanku mengikuti sebuah lomba yang sama. Kita berlatih bersama sepanjang hari. Hingga pada hari H, aku sedikit nervous. Ditambah penampilan temanku yang mempesona, sekaligus membuatku seperti jatuh ke jurang. Sampai pada saat giliranku tiba, aku melakukannya dengan seadanya. Dan aku pikir ini adalah hal yang memalukan. Pengumuman pemenang pun diumumkan. Dan ternyata temanku itu juara 1. Sedangkan aku tidak menang apapun. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Tapi aku masih tidak terima dengan keadaan ini. Aku ingin seperti dia. Tapi tak bisa. Hatiku berkata bahwa aku hanyalah seperti batu. Dan dia seperti emas yang selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Itulah salah satu dari sekian banyaknya contoh dari penyakit hati, yaitu iri. Aku yakin bahwa semua orang pasti pernah merasakan yang namanya iri. Tapi ini adalah hal yang gak baik, bahkan bisa jadi dosa. Lantas, kenapa kita iri? Kita iri karena tidak tercapainya keinginan kita dan malah dicapai oleh orang lain. Aku tahu ini nyesek banget kan pastinya. Tapi ingatlah, semua orang punya perbedaan. Mungkin aku yang dikutipan tadi, aku dan dia berlatih bersama. Tapi beda hasil. Bisa jadi pada saat aku berdiam diri di rumah, dia terus berlatih. Dan bisa jadi dia lebih berpengalaman dari aku, sehingga dia gak nervous sama sekali. Kita harus menyadari bahwa semua orang itu berbeda-beda sifatnya, lingkungannya, takdirnya, sehingga kita tak pantas untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan berpikir bahwa kita tidak ada gunanya di dunia ini. Mungkin saja kamu belum menemukan potensi terbesar kamu, atau usaha dan pengalaman yang kamu lakukan belum cukup untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Terkadang kita tuh melihat seseorang kayak gampang gitu dapat apa yang dia mau. Padahal gak semudah itu loh. Tanpa usaha dan doa, pasti seseorang gak akan pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi ya jangan nganggap sesuatu itu hal yang sepele. Kalau aku sih, kalau ada di situasi kayak gini ya emang susah untuk dilupakan. Mencoba untuk mengikhlaskan sampai berhari-hari, tapi masih ada rasa iri. Sampai akhirnya kita bisa mencari cara lain buat bikin kita tuh gak iri lagi. Bisa dengan bilang ke orangnya langsung, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, atau tentunya dengan cara yang positif yang bisa bikin kita tuh lupa akan rasa iri itu. In fact, iri itu ada 2 loh. Iri jenis pertama yaitu tentang meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain tanpa adanya niat jahat. Iri jenis ini tuh patut kita lakukan, seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 48, yang artinya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Contoh dari jenis pertama ini yaitu, misal ada teman kita yang hafal Al-Quran 30 juz, dan kita iri tanpa ada niat jahat melakukan apapun itu. Kemudian kita ingin seperti dia. Iri jenis kedua yaitu lebih didasari oleh rasa benci terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, baik berkaitan dengan materi maupun dengan jabatan atau kedudukan. Menurut Asy-Syarqawi, iri jenis ini memunculkan sikap antipati dan bahkan melahirkan sikap permusuhan terhadap orang lain. Jadi intinya, iri itu bisa menjadikan kita lebih baik ataupun lebih buruk, tergantung jenis dan cara kita menyikapinya. Menurut aku sih, supaya kita nggak iri itu, kita harus menerima atas apa yang diberikan Sang Maha Kuasa kepada kita. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, jangan merendahkan diri sendiri,
gali potensi kita yang belum terlihat, harus bersikap bodo amat, jangan mengada-ngada jika kita belum mampu, belajar mencintai diri sendiri, jangan mengikuti tren, dan latih terus potensi kita dan jangan menyerah. Semoga rasa iri kamu cepat menghilang ya.